dengan melakukan coding. Jadi ini adalah kuliah Big Data Analysis tanggal 4 sebagai lanjutan dari materi selanjutnya yang minggu lalu, yaitu Machine Learning. Dan tadi kita sudah belajar statistik maupun eksplorasi data yang dilakukan oleh Pak Yohanes dengan data terkini, artinya data yang penelitian. Jadi mungkin tidak di-share filenya begitu, kalaupun di-share mau diolah dengan cara yang lain, kemudian mau diterbitkan suatu tempat, bisa sharing ya, bisa lapor dulu gitu ya, karena itu data penelitian. Begitu juga nanti yang misalnya Pak Yosia akan sharing di sini, kemudian maka keterlibatan mahasiswa di situ. Kemudian kalau mau dipresentasikan juga boleh. Ya, tadi siang saya share conference di FSM. Jadi kalau ingin penyegaran bagaimana melakukan makalah ilmiah, bisa digunakan kesempatan ini untuk membuat segera gitu ya. Nanti bisa komunikasi japri. Baik, jadi kemarin kita belajar sekilas tentang regresi. Nanti ada regresi logistik ya, maupun regresi yang standar yang saya sampaikan kemarin. Itu salah satu dari kegiatan melakukan prediksi, dan kemudian juga regresi itu bisa untuk prediksi maupun bisa untuk klasifikasi. Saya share bukunya sekilas, kemudian kita masuk ke coding, di mana sebagai target dari kuliah ini adalah mahasiswa akan menerima data di sini ya. Ini saya share dulu. Tetapi ini untuk tugas minggu depan, untuk mainan data. Karena di internet kan nggak ada ini. Gitu ya. Jadi kebetulan ini sudah dikerjakan mahasiswa S1, sudah untuk PKL maupun dari industri beneran. Kemudian bisa di paper juga. Jadi ini saya taruh di sini. Ini ya, ini adalah target PR minggu depan. PR minggu depan. Artinya silahkan belajar coding dengan data itu. Sedangkan data-data yang seperti itu kadang-kadang kita nggak tahu nih mau diapakan gitu ya, silahkan sesuai dengan teori ataupun dengan pengetahuan yang dipunyai. Nah, kegiatan kita hari ini mencoba dengan data yang sudah well established student version, yang artinya itu sudah cukup lama ada di internet. Beberapa autor atau banyak autor memperbincangkan untuk mengembangkan teknik-teknik di machine learning ya. Itu adalah data diabetes yang sudah saya tulis dalam versi Indonesia. Yang di buku adalah yang ini ya. Kemarin kita sudah overview. Singkat ceritanya, buku ini juga banyak melihat dari internet, jadi paling gampang adalah lihat internet tentunya, cuman belum terstruktur seperti ini ya. Nah, kita akan masuk, kita lihat ya. Di sini machine learning kemarin idenya adalah data itu besar, big, sehingga perlu diklasifikasi supaya heterogenitasnya bisa terbagi menjadi lebih homogen untuk tiap klasifikasi ya. Satu data dalam satu klaster, dalam satu grup, dalam satu kelas itu dianggap punya karakteristik yang sama ya, entah nanti karakteristiknya apa tergantung kasus ya. Jadi metode-metodenya
nanti sambil jalan, kemarin kita tentang regresi, tapi regresi untuk prediksi ya, bukan klasifikasi. Dan nanti teorinya sambil jalan dengan maksud udah tahu dulu makainya, teorinya nanti lihat matematikanya kenger ya. Baik, jadi ini kita akan coba yaitu tentang ya data diabetes. Ada di buku ini halaman berapa ya? Karena yang kalau saya lihat dari internet, nanti dari codingnya juga ada, itu ada saya baca di sini enak apa itu variabel-variabel yang atau fitur-fitur. Oh ya, ini tentang jenis-jenis klasifikasinya sudah ada di sini di machine learning. Sekarang kita coba gunakan. Ya, langkah-langkahnya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Yohanes. Diambil data training dulu dengan data uji begitu ya. Saya coba dulu yang nanti tidak semua bisa saya sampaikan ya, ini ya. Diabetes. Ini ya ngambil dari internet. Kalau di internet itu memang ditaruh di sana untuk pembelajaran ya. Nah, tujuannya nanti adalah satu orang atau seseorang diukur berbagai fitur-fiturnya, baik itu tekanan darah, BMI, ya, sesuai dengan fitur yang di sini, glukosanya, begitu, maka dia terkategorikan atau terklasifikasi diabetes atau tidak. Ya, cukup 2 dulu, nanti berikutnya 3 boleh untuk kategori. Jadi dalam hal ini angka 1, 0 itu punya makna karena menyangkut kategori. Ya. Ada tipe 2 diabetes yang dikenal ya sebagai kebergantungan insulin. Ya, ini saya besar dulu. Ya, yang dicirikan oleh penurunan produksi insulin sehingga penderita harus secara teratur mengkonsumsi insulin untuk mengatur glukosa dalam darah. Ya, tapi tidak diketahui penyebabnya, masih belum dapat dicegah. Yang kedua, penderita penderita yang sebaliknya ya termasuk diabetes tetapi gejalanya tidak terdiagnosa ya, ini di sini disebutkan tidak atau sebaliknya. Jadi artinya justru kurang gula ya. Kalau tadi kebanyakan gula, yang satunya kurang gula. Ya, di keluarga ada kejadian seperti itu. Lahir dengan pankreas yang buruk pankreas ya kalau penghasil insulin ya, pankreas ya. Nah, artinya dia gula darahnya terlalu rendah. Ya, kalau diabetes pada umumnya saya mendengarnya gula darahnya terlalu tinggi. Kalau ini terlalu rendah lahirnya, jadi termasuk bayi yang kritis ya. Nah, jadi pada dasarnya kedua itu tidak normal kondisi gula darahnya dan bisa berakibat disfungsi organ-organ tubuh untuk keberlangsungan si penderita ya. Nah, ini ada yang seperti ini, gestasional diabetes, salah satu jenis penyakit diabetes kondisi temporer ya. Jadi ini berbahagialah punya ginjal yang bagus sehingga tidak terganggu, paling tidak ini pengaruh ginjal juga tidak terganggu gula darahnya ya. Nah, faktor yang selengkapnya ini misal tentang ternyata kehamilan gitu ya dianggap sebagai fitur yang mempengaruhi diabetes tidaknya. Jadi kalau orang penderita diabetes itu salah satunya takut hamil ya. Kalau ini yang di FSM pernah ingat
Pak Tafib itu istrinya diabetes gitu ya. Nah, jadi hamilnya hanya hati-hati, jadi artinya hanya punya satu karena tahu bahwa dia penderita diabetes gitu. Kemudian glukosa, ya, konsentrasi glukosa dalam 2 jam tes toleransi dalam uji gula darah. Kemudian tekanan darah, keadaan diastolik, milimeter per Hg. Hg itu apa? Lupa aku. Ya. Kemudian tebal kulit, tebalan lipatan dalam otot di bawah kulit, insulin, serapan serum insulin dalam 2 jam, BMI, body mass index, berat dalam kilogram per tinggi dalam meter kuadrat, fungsi pedigree, itu sejarah diabetes mellitus yang relatif dengan faktor genetik. Jadi kalau orang tua diabetes, gitu misalnya, maka ada kecenderungan anak diabetes juga. Jadi ini yang disebut fungsi pedigree. Kemudian juga umur. Ya, mungkin karena pola makan atau minum yang salah, maka diabetes bisa terjadi ya. Ada keluarga yang cerita kalau saudaranya minum teh botol setiap hari. Teh botol. Akhirnya setelah dewasa pada waktu umur tertentu cuci darah terus misalnya ya. Karena tadi ya nggak sehat minumannya, ginjalnya fungsinya menjadi terganggu. Kemudian nah ini outcomes, kalau di sumbernya itu outcomes. Nanti kita lihat di Kaggle boleh kerja pakai 2 perangkat ya. Nanti bisa cek luaran variabel kelas itu 0 atau 1 pasien yang terdiagnosis diabetes, 0 tidak diabetes. Kemudian BMI itu 18,5 sampai 24,9 normal. Kemudian sedang nilai 25 sampai 29,9. Kalau lebih besar 30 dikatakan obesitas. Ya. Pertama baca data ya. Mari saya tunjukkan ini. Jadi ini sumbernya ini ya di sini. Kalau saya cek, nanti ini saya bagikan yang ini ya supaya bisa untuk digunakan kembali, tetapi perlu disesuaikan ya drive-nya di mana datanya. Boleh yang bahasa Inggris, boleh yang bahasa Indonesia datanya. Yang Kaggle ini ya. Nah, jadi udah banyak yang membahas soal diabetes ya. Ini gitu sudah banyak, jadi kita tinggal repro ulang apakah kita bisa membahas hal ini dengan baik. Kemudian datanya itu diabetes Kaggle biasanya. Nah, besok kalian akan belajar bagaimana bekerja dengan di Kaggle dan GitHub. Saya minta Denny untuk itu. Ya, ini datanya dari sini. Nah, gitu ya. Kemarin lombanya Denny itu data disimpan di Kaggle gitu ya. Terus jadi pakai repositorinya Kaggle. Begitu. Ngodingnya juga di Kaggle. Ya. Nah, ini. Oke. Ya. Jadi ini kemudian saya terjemahkan gitu ya, karena saya taruh di buku pembelajaran machine learning. Terus kita kembali ke codingnya. Jadi codingnya sebetulnya sudah ada ya, sudah ada. Terus tujuan akhirnya adalah apa? Nanti untuk mencermati apakah seorang pasien tergolong diabetes atau tidak ya. Misalnya dengan code ini ya, fitur-fiturnya diukur. Nah, pertama tentunya kita bekerja karena dengan data tadi sudah mestinya ya sudah diajari, kita mounting drive karena kerjaan kita ada di drive. Drive-nya adalah
Ada di sini saya buat folder big data analysis di drive, kemudian materi bla 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 gitu ya. Nah, kemudian saya menuju ke sana ya, sehingga perlu mounting drive. Jadi supaya menyangkut datanya nyangkut dengan codingnya. Dan ini kalau di tempat lain saya pakai yang di ini, notebook, Colab notebook Diabetes Indo. Tapi karena ini di drive kuliah, kemudian saya pakai yang ini. Nah, bagaimana mendapatkan alamat? Mestinya sudah tahu ya. Jadi kalau setelah di mounting tadi, apa namanya, kita bisa menuju ke, tadi kan ini di sini konten ya. Bisa di konten, kemudian drive, kemudian my drive gitu ya. Kemudian ini di kuliah hub, kemudian semester 1 saya punya, kemudian ada big data analysis, materi 28 dan ini, and then udah ya. Oh ya, di sini tahu file-filenya ya. Nah, sehingga ini klik kanan, kita akan lihat menuju salin jalur. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau tertulisnya dalam bahasa Indonesia salin jalur, kemudian ini di copy ya, di copy salin jalur, klik ya, diklik maksudnya, terus pasangkan ke sini. Dia akan muncul tanpa ngetik satu-satu gitu ya. Lea jelas nggak ini Lea? Iya, Bu. Jelas nggak? Tapi Lea pakai Jupyter ya di lokal, jadi nggak masalah di Jupyternya. Iya, Bu. Saya Iya, Bu. ya, saya belum mencoba di Jupyter yang ini. Yang penting datanya pada drive yang kita sediakan di Jupyter atau di apa, tempat di mana kita bekerja, tempat loading Jupyternya mana ya. Nanti menyesuaikan saja, kalau ada masalah bisa nanya Mas Jo ya. Nah, di sini harusnya ya, misalnya saya buat di sini ya, nanti codingnya, datanya itu di satu tempat aja supaya mudah gitu ya. Ini diabetes gitu, diabetes code gitu ya, misal ya, artinya untuk latihan. Jadi code-nya ditarik di sini, nanti tinggal menyesuaikan ya, code-nya nanti ditarik di situ menyesuaikan. Baik, ini terkait tentang ini seringkali kadang bingung ya, karena itu tadi nggak nyangkut dengan drive-nya atau apa. Ini penting ya, sebagus-bagusnya code harus bisa membaca datanya itu. Kemudian saya running, maka kita lihat ini diabetes titik kolom, itu maksudnya menampilkan ya masing-masing kolom itu fitur-fiturnya apa saja ya. Nah, tentunya untuk ngecek apakah dia terbaca dengan baik, kita menuju ke data tersebut, kita bisa loading datanya di sini untuk tahu dia di baris pertama itu apakah langsung angka atau langsung nama fitur. Nah, ini nama fiturnya dulu. Baris ke 0 karena indeksnya mulai dari 0 ya. Nah, oke. Seperti itu. Ya, jadi ini sampai sekian ribu ya. Jadi memang ini menarik ya kalau dari luar itu mengkoleksi data dikoleksi dengan baik. Ya, cita-cita saya untuk data science di IOP semua data tesis harus terkoleksi dengan baik di IOT Lab. Artinya kita misalnya pakai Kaggle, ya simpen Kaggle miliknya IOT. Supaya apa? Supaya adik kelas nanti kalau belajar tidak lagi pakai datanya luar, tapi data yang memang Indonesian punya, lingkungan kita punya, original gitu kan ya. Oke, kemudian mari kita kembali ya. Jadi ini data kita lihat, oke, oh benar. Yang pertama kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, fungsi pedigree, umur dan luaran. It's an outcome or target variable. Malah
malah keliru ke layar yang lain. Ini ya, jadi benar di yang lain, yaitu ini nilainya 1,0. Jadi pasien ini dengan besaran ini secara empiris terdaftar bahwa dia itu diabetes. Nah, ya, ini karena ini data kita mengumpulkan data training, artinya data yang memang kita ukur atau menurut rumah sakitnya, ya per orang di tiap fitur-fitur ini ya dicatat nomor berapa. Jadi datanya ini udah cantik ya, udah bersih karena mengikuti tata cara pencatatan yang seragam gitu ya. Artinya kalau di mana misalnya di sini 1 diabetes janjian 1 tidak true gitu. Di sini 0 itu artinya tidak diabetes orang ini gitu kan. Ya. Hamil berarti dia ini artinya yang pertama pernah hamil 1 kali dengan glukosanya sekian, tekanan darah ini, tebal kulit itu gitu ya. Insulin 0 artinya mungkin insulin tidak boleh 0 ya, atau glukosa tidak boleh 0 misalnya gitu. Nah nanti kita harus bersihkan. Caranya gimana? Berarti mencari yang bernilai 0 untuk fitur itu, kemudian dibuang gitu ya. Misal untuk fitur yang insulin gitu ya. Jadi kalau ada 1,0 di luaran, ya tidak akan terbuang. 0-nya tidak akan terbuang, yang berdata 0 di sini nih, tidak terbuang ya. Nanti kita menuju ke sana. Oke, jadi mengenali data dulu ya, sama nanti untuk tugasnya ini keren ini. Saya tinggal baru terpikir setelah diajarin. Oke, coba deh mainan data ya toh. Nah, ini misalnya ini. Datanya kayak gini. Ini ada time, ada mbuh apa ini ya. Ini kita waktu itu diberi seperti itu. Ini truk 2 beridentitas sekian, timestamp-nya ini, IP address whatever, unit type ini, terus ada incline X, incline Y, vehicle name, kendaraan, nama kendaraan, latitude sekian, longitude sekian, ya, terus ada berapa banyak nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu nanti tugasnya, pokoknya seru. Yaitu karena kita belum tahu dia apa ceritanya. Nanti saya berikan ceritanya, mungkin ada di tablo yang pernah saya berikan ya, papernya. Oke, so oke, jadi kita sekarang membaca data dulu, dan ada banyak cara untuk menampilkan data. Pertama Excel. Nah ini kita buat dalam bentuk CSV supaya bisa menggunakan ini Pandas ya, Pandas ini SPD, ini untuk data dibuat dalam data frame gitu ya. Terus import Pandas SPD itu artinya Pandas ini di sebagai nama yang dipersingkat, boleh nama apa saja, tapi kita beri nama kebiasaannya PD. Jadi tempat orang lain ketika ada PD gitu ya, kalau manggil PD titik menu-menu apa saja ya. Di situ lihat sumber Pandas data analisis Python package ya, untuk mempercepat kita menata data dan mengolahnya. Ya. Nggak usah sampai sini dulu. Kemudian NumPy, SNP. Jadi sebetulnya ini dipanggil kalau kita tahu kebutuhan di bawah sana. Ya, yaitu kebutuhannya memang untuk mengolah data, kemudian ada misalnya ada untuk menyatakan sebagai dalam pi, array dan komputasi yang lain. Jadi NumPy itu numerical ya, PY Python, sehingga dipakai NP. Kemudian sinus, kosinus itu pakai ini. Nanti bisa menuju ke menu
latihan tentang itu. Kemudian matplotlib pyplot splt itu adalah untuk gambar. Nah, Seaborn SSNS, jadi yang satu untuk gambar, yang ini untuk menampilkan visualisasi dengan library pandas. Kemudian import IO biasanya untuk terkait dengan string. Ya. Kemudian ada persen matplotlib inline gitu ya. Nah, ini untuk menaruh gambar setelah perintah gitu. Ya, terus kalau nggak ingat tadi udah disampaikan, nggak perlu diingat, kita bisa tanya ya di sini atau bisa tanya di ChatGPT ini dia ngapain misalnya. Kadang-kadang saya begitu ya, daripada saya repot mikir setiap barisnya itu, ya nggak usah khawatir, bisa menanyakan di sini. Misalnya begitu, terangkan atau jelaskan ya, terangkan. Nah ini mengimpor alias PD, ya alias mengimpor perpustakaan atau library pandas itu. Kalau ini contoh, kalau kita punya data kemudian disusun dalam data frame, maksudnya dengan nama file CSV, maka diletakkan menjadi PD read strip CSV gitu. And then if you want to have an English ya, please. Nah, misalnya gitu ya Pak Angki. Of course, gitu ya sambil belajar bahasa Inggris ya Pak Angki. Pak Angki, supaya mengikuti enggak tuh? Oh, enggak ada suaranya Pak Angki. Ada Bu, ada. Ya, ini yang Siap di jauh perlu tempat, di siap di absen tempat. terus. Iya, harus siap di tempat terus yang jauh. Biar ini kalau udah agak malam masih tetap semangat ya. Baik, oke. Sekarang jadi ini setiap komen ini bisa ditanya satu-satu juga ini begitu ya. Nah, ini datanya ini ya, Prima Indian Diabetes Database. Jadi dari keturunan Prima India, perempuan berusia minimal 21 tahun. Datanya. Ya, mungkin ada kasus di sana kemudian mereka kemudian menjadi bahan penelitian, mereka menjadi objek penelitian gitu ya. Kok ini kok banyak yang meninggal, kenapa gitu ya. Ternyata makanan yang mereka nggak beres, misalnya dari makanan klasiknya mereka tidak sehat misalnya. Oke, contoh itu ya, artinya justru menimbulkan gula darah tinggi misalnya. Nah, akhirnya dilakukan penelitian. Ya, karena tadi disampaikan diabetes sebagai salah satu penyebab kematian di dunia. Ya, selain kanker payudara misalnya, itu juga ada datanya, nanti mendatang kita coba pelajari. Oke, so ini sudah, and then kalau ingin menampilkan data dalam 5 data pertama ini diabetes titik head gitu ya. Terus Bu, kalau saya lupa perintahnya gimana? Siapa namanya Pak Angki, gimana memerintahkan ChatGPT kalau saya lupa menampilkan data? Caranya merintah ChatGPT gimana? Tanya saja tuh. Iya, tanyanya mana buat pertanyaan supaya sesuai yang dibutuhkan. Nah, itu yang mungkin tidak mudah. Silakan. Gimana? Cara Nah, memerintahkan data di program Python gitu, Jupyter gitu. iya. Apa? Untuk ini tadi sekarang data udah terbaca nih, gitu kan. Sekarang saya mau menampilkan gimana perintahnya. Hmm? Perintah Coy Ibu kasih ya. lanjut sudah Ibu. Apa? Ibu lanjutkan aja Bu. Lo biar bisa ngoding nanti kalau nanti mau ngoding supaya cepat kan pakai ChatGPT. Dia nggak akan Ya, melakukan perintah membantu coding kalau kita nggak merintahnya nggak benar. Gimana?
Sekarang saya ingin menampilkan gambar atau menampilkan data itu. Gimana perintahnya? Merintah si ChatGPT dulu. Mungkin cara memplot gambar gitu, Bu. Baik. Oh, tadi ini sekarang menampilkan dulu isi data. Gimana? Memerintahkan ChatGPT mengcoding menampilkan data. Gimana? Tak ketiknya. Angki ngomong, saya ketikkan. Iya, come on. Supaya nanti pintar. Cara menampilkan gambar. menampil gambar sama data beda ya. Gambar apa? Cara menampilkan. Tadi kan belum. Masih terlalu Ya. awal, terlalu awal. Ya, jadi saya ingin mendapatkan tampilan data seperti ini gitu kan. Ya toh. Terus saya lupa perintahnya ini misalnya. Oh, ini untuk mendapatkan tampilan datanya. Jadi, kita ngomongnya gini. Cara menampilkan data ya, data dengan pandas ya toh menggunakan Python gitu. Nah, metode titik hat terus kurung buka kurung tutup. Nah, itu tinggal di copy ya. Jelas itu? Ini ada banyak. Kita ngambil yang pertama. Nah, ini print data bisa, langsung ini bisa ya. Coba mau nggak? Ya toh. Tetapi namanya bukan data karena di sini sudah diberi nama diabetes. Jadi di sini misalnya tadi karena dia namanya data, di sini kita menyesuaikan diabetes. Nah, itu. Kalau kita lupa code-nya bisa. Nah, ini dia. Ya, jadi itu bisa menuliskan. Ya, ada 768 rows, baris dan 9 kolom. Jadi ini bentuknya. Ya, salah satu cara untuk langsung menampilkan seperti itu. Tetapi untuk bagian depan, bagian atas, misalnya benar nggak sih ini terbaca di baris 1, yaitu tentang nama fiturnya, baris kedua adalah angka-angka ini, bisa dicek lewat setelah ini ditampilkan diabetes titik head kurung buka kurung tutup kosong ya di sini. Ini kosong. Ya. Gitu. Nah, kemudian muncullah 5 baris pertama. Ya. Nah, kalau ingin menampilkan besar atau banyaknya data pakai kata diabetes shape. Ya, print. Terus misalnya, oh ini aku nggak ngerti perintahnya gitu ya. Berapa banyak? Tuliskan gitu. Bagaimana mendapatkan banyaknya baris dan banyaknya kolom data. Nah, nanti akan sama perintahnya. Ya, shape, tapi dia nggak langsung, tapi ada contoh di sini. Ya, seperti ini ya. Bisa seperti ini nggak masalah, ada bentuk seperti ini, tapi tidak langsung shape. Ada yang shape begini, ya. Mana tadi? Ya, ini tuh titik shape. Menggalikan tabel berisi jumlah baris, jumlah kolom dalam data frame. Atau juga len, ya, seperti ini. Ya, bisa ini kita copy. Begitu, terus
dimensi data diabetes, ini kalau langsung diabetes shape, atau bisa dengan cara yang lain. Tadi kan ini sudah dipanggil, berarti jangan gitu ya. Penyesuaian seperti ini yang mungkin kadang-kadang masih bingung ya, len diabetes gitu. Karena tadi nama variabel data adalah diabetes. Diabetes kolom itu adalah banyaknya kolomnya. Kemudian jumlah baris, jumlah kolom, ini kita sudah memberi nama dalam bentuk tulisan jumlah baris atau jumlah kolom. Jadi ini dipanggil hasilnya. Ya, sehingga pakai tanda kurung buka girl. Jadi yang melengkung gitu ya, bukan kurung buka yang hanya lengkungan tapi yang ada tak penajaman di sini. So di sini kita peroleh. Oke. Jadi itu mainannya nanti bisa mengikuti ya. Kemudian diabetes tail itu yang terakhir gitu ya. 5 terakhir akan seperti ini. Terus misalnya saya ingin lihat di tengah. Gimana caranya? Ya. Saya nggak tahu perintahnya, ya toh. Misalnya berarti buatlah gitu ya. Buatlah code Python untuk menuliskan atau menampilkan, karena datanya tadi dari sekitar 700-an ya, data ke 10 sampai 20 misal ya. Nanti berarti kita akan tahu oh caranya manggil per barisnya seperti itu gitu. Dan seperti ini ya. Ya, nah, jadi ini sering muncul, menampilkan data dari baris ke 10 hingga ke 20, kita ingat bahwa baris dimulai dari yang ke 0, sehingga dia mengambil 9, ya, titik 2 sampai 20, jadi ini nanti yang ke 19 gitu ya. Jadi ini kita copy. Terkadang kita ingin mengambil data yang di sekitar indeks tertentu, sehingga 9 dan 20 harus diformulasi ya. Misalnya itu tadi yang bernilai 0 atau yang berat atau BMI-nya yang antara 30-an gitu ya misal. So ini tadi namanya bukan data, tetapi apa? Diabetes. Nah, gitu. Dan di sini diberi data subset nggak masalah, karena dia mengambil sebagian dari data tes. Jadi perhatikan sebelah kanan itu harus sudah diketahui terlebih dahulu, artinya sudah terdefinisi di atasnya. And then ilog itu tadi mencari lokasi tertentu, yaitu yang ke 9 sampai 20, sehingga ini bisa muncul. Ini dinamakan eksplorasi data ya. Jadi kita lihat ya, ini jadi dari baris ke 9 hingga baris ke 19 ya. Jadi bisa dicek dengan melihat file itu benar nggak ya gitu ya. Oke. Sejauh ini jelas tidak Pak Angki? Lea? Jelas, Bu. Baik. Pokoknya intinya dari data mentah kita copy di atas tadi kan, Bu? Ya, Dari betul. data di file yang rise tadi kita masukin ke program di atas, terus coding-codingnya nanti saya tanya ke Ibu atau ke Pak Asisten. Baik, jadi ini nanti codingnya kita kasih semua. Oh iya, mantap. Mantap kalau begitu, Bu. Iya, apakah bisa di running? Nah, masalahnya selalu yang pertama tentunya harus menyesuaikan ini ya, lokasi datanya ini. Ya, Kalau itu. tidak ingin bekerja di tempat saya, maka saya sarankan bekerja di sendiri ya. Nanti saya download gitu, karena supaya tidak berubah gitulah
Ya, kalau orang banyak buka kan berubah, nanti saya bingung. Nah, ini pembelajarannya, kerjakan di tempat masing-masing. Kemudian kalau tidak bisa, artinya kok ada error gitu ya, jadi kerjakan per bagian-bagian seperti ini gitu. Sekalipun ada perintah untuk running all ya di suatu tempat. Nah tadi, ya running all. Teks semua perubahan telah disimpan. Biasanya ada running all ini. Orang ketok view-nya. Ya ini runtime. Nah ini jalankan semua ya. Biasa dalam bahasa Inggris terus bahasa Indonesia bingung. Nah ini kok semua, nah ini kan udah banyak ke bawah. Itu mengganggu kalau saya ya. Lebih suka per bagian supaya bisa saya ini bisa nambah-nambahi gitu. Ya. Kemudian menampilkan data per fiturnya atau per faktornya di sini ya. Itu tadi tanyakan lagi oleh ChatGPT gitu kan ya, seperti ini ya per fiturnya, terus digambar sehingga kita bisa lihat perilaku data per fitur berdasarkan grup by luaran. Luaran tadi kan 01, sehingga seharusnya tiap fitur itu tergambar tetapi per kelas. Jadi per fitur per kelas. Jadi yang di atas ini adalah tentunya yang ke 1 ya. Yang di bawah itu yang ke 0. Ini ada sekian banyak gambar. Ya, kalau kita cermati itu harusnya fiturnya 9. Ya, berarti 9 yang pertama dia bagi 3 baris. 3 baris pertama, 3 baris kedua, 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu untuk yang jenis. Nah, ini tahu jenisnya mana ini termasuk fitur 0 ya, karena ini ada kata 0 ini. Berarti yang gambar ini 9 3 kali 3 pertama itu adalah yang tidak diabetes. Jadi ini adalah profil data yang tidak diabetes menurut fitur-fiturnya begitu ya. Contoh kalau datanya kan ada berapa sih ya, tadi 700-an sekian, maka yang antara 0 sampai 1 kali atau 2 kali hamil itu didistribusi ini gitu ya. Nah misalnya yang pendek ini tentunya dengan kehamilan yang tinggi orangnya tidak banyak ya kan. Jadi ada di sini antara 0 sampai 10 mungkin gitu ya, orang saja dari antara 700 tapi yang 0. Nah sekarang perintah berapa sih banyaknya yang 0, berapa banyaknya yang 1. Nah ini ada di sini ya, tadi lupa ya, diabetes group by luaran size. Ternyata dari data tadi yang dicermati itu 0 sebanyak 500, yang diabetes sebanyak 268 gitu ya. Jadi di bawah ini di antara 500 itu adalah perilaku dengan kehamilan yang distribusi seperti ini. Kemudian dari 50 orang tadi di sekitar 100 glukosanya iya ada sebanyak 160-an lah, anggaplah begitu ya, atau 160-an ya orang. Tetapi yang kan ada 500 tuh ya, misalnya berdasarkan tebal kulit di sini ya, itu tebal kulit di antara 0 sampai ini 10,5, 5 misalnya, itu ada sekitar 130
orang, itu yang tinggi ini ya. Tetapi di antara 20 sampai 40 tebal kulit itu bernilai sekitar 70-an orang gitu misal. So and then yang tidak kena diabetes ya, yang diabetes ini masih di bawah. Nah ini ya. Nah tentunya ketika mencermati ini, harusnya dibandingkan yang diabetes dan yang tidak untuk fitur yang sama gitu kan. Nah itu tumbuh sendiri ya dari ketika mengeksplor data ya dari pikiran saya ya. Berarti harusnya dipisahkan. Nah terus saya tanya sama Mbak GPT, ChatGPT ya, bagaimana yang tadi ya, di sini ada ya yang sudah saya tanyakan nih tadi, tanya per previous 7 days belum ya. Jadi bagaimana membuat code itulah munculnya di sini. Supaya nggak terlalu lama bertanya di ChatGPT, semoga bisa membuat dictionary untuk menyimpan data terpisah berdasarkan nilai luaran ya. Nilai luaran terus ini pakai loop gitu ya. Kalau ingin spesifik ya, spesifik pertanyaannya ya, misalnya gini, kan kita udah spesifik terhadap datanya, data saya, data frame saya diabetes dengan luaran 0 dengan luaran 1 untuk diabetes gitu ya, dan 0 untuk tidak diabetes gitu. Kemudian ada supaya lengkap fitur 1, F1, F2, F3, F4, F5, F6, ada 9 toh, F7, F8, F9 ya. Itu terus kita ingin apa tadi, gambarkan tiap fitur dengan 2 luaran gitu ya. Ini 2 luaran karena tadi ada luaran 1 untuk diabetes. Nah untuk menggambarkan masing-masing fitur ya 2. Nah itu Anda dapat menggunakan plot jenis sesuai contoh. Ini ada yang scatter plot, dia pakai cara yang lain lagi. Bala ya. Repot toh? Plot fitur F1 lah. Ini tadi saya ketemunya begini toh. Mungkin memberi keterangannya kurang spesifik. Tadi saya udah copy dulu ya. Kadang code-nya itu saya copy gini ya. Code-nya mana code data ya. Ya, ini ya. Diabetes, data by luaran, loop nilai unik pada kolom luaran 0 dan 1. For luaran value in diabetes ya. Misalkan data berdasarkan nilai luaran. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya bertanya sama ChatGPT, loh kok ada 3 gambarnya gitu. Dari sini ya, ini tebel-tebel gini. Ini gara-gara di sini ada parameter alfa untuk menampilkan histogram. Ya. Kalau kita buat 5 itu dia beda lagi. Tampilan ini untuk menunjukkan apa? Bahwa ada 2 kasus yang berbeda gitu loh. Ya. Sehingga diberi gambar ini buat saya agak membingungkan, tetapi yang kita gunakan yang biru dan orange untuk menampilkan yang
Yang ini maksudnya, ya, diberi gambar ini itu untuk menampilkan yang dia. Nah, itu kira-kira eksplorasinya. Kemudian untuk statistik biasanya pakai kata describe, ya. Ini sehingga ada count, ini banyaknya, mean, rata-rata, standar deviasi juga begitu, terus minimumnya semua 0, 25%, atau ini maksudnya kuartil, tengah itu apa ya, middle itu apa ya, Median. median ya, yang 75% itu apa? Kuartil atas. Ya, kuartil atas, ya udah pinter-pinter semua. Oke, so kira-kira seperti itu nih statistik deskriptif yang sederhana. And then di menariknya di Python itu dia menyediakan fasilitas menggambar, ya, fasilitas menggambar cukup banyak. Salah satunya pakai swarm plot. Ya, ini ada swarm plot. Terus boleh dipilih ya. Misalnya berdasarkan kategorinya, ya, karena kita ingin seberapa banyak sih berdasarkan masing-masing kategori menurut fitur glukosa, ya. Kemudian datanya adalah data diabetes. Kemudian Hue ini adalah memberi warna terhadap dua kategori yang berbeda. Jadi saya memberi warna menurut luaran maksudnya, ya toh. Jadi dengan swarm plot ini, ya. Nah, dengan itu kita bisa mengembangkan lagi swarm plot yang lain. Ini kita tambah code-nya, gitu ya. Dan dari sini story bisa kita bentuk, kita bangun ya. Yaitu salah satunya adalah yang glukosa kelompok yang kategori tidak diabetes lebih banyak dibanding yang diabetes. Itu yang pertama ya, dengan melihat kerimbunan kelompok ini, sekumpulan ini. Itu yang pertama. Tetapi kita lihat glukosa itu ya mungkin nggak terlalu berdampak, atau beda ya, bahwa yang tertinggi itu terjadi di mana, kelompok yang diabetes, ya. Ini 0 yang tidak diabetes, gitu. Selain itu yang tidak diabetes rata-rata atau gula darah dari orang tidak diabetes, karena rimbunnya ini yang banyak, kita bisa mengatakan yang tidak diabetes dengan glukosa sekitar 75 sampai 125, boleh aja, ya kan, boleh aja, gitu ya. Sekalipun yang di atas ini dia glukosanya juga ada yang sama tingginya dengan yang diabetes, gitu, yang di sini kan, gitu ya. Sekalipun, tetapi ada faktor lain atau fitur lain yang menyebabkan dia tergolong normal, gitu, sehingga seperti itu ya. Yaitu ada 9 fitur tadi. Nah, kita ingin menggambar lagi swarmnya. Oke, saya buat ya. Saya paling seneng kalau mainan yang gini-gini ya. Kalau ini machine learning-nya belum muncul ya, sebentar lagi ya ke bawah ya. Not this one. This one. Ya, diganti ya, bukan glukosa. Apa sih penyebab fitur yang yang sering kita dengar tapi menyebabkan dia sebagai diabetes, gitu ya. Misalnya BMI ya, kalau gemuk lo nanti kena diabetes tuh, gitu ya. Ada yang gitu ya, BMI-nya tinggi gitu misalnya. And then this one. So data ini belum kita apa-apakan ya, sekilas kita lihat BMI-nya nearly the same ya. Dua kelompok orang ini BMI-nya hampir sama, tapi jelas-jelas lebih yang normal BMI-nya nih di sini ya, di antara
berapa ini? 25 sampai 40. Ya, 25 sampai 40, sedangkan yang diabetes juga hampir sama sih ya, cuman lebih banyak tahun. Kenapa ini lebih rimbun? Karena orangnya lebih banyak, 500. Di sini sekian sisanya ya. And then ada gambar yang lain lagi yang juga berpasangan ya, misalnya masing-masing fitur bisa saling dipasangkan dengan yang lain yang kemudian kita gambar, itu pair plot. Ini sekilas seperti ini bentuknya, dan kalau antar dirinya sendiri jelas ya, kehamilan ini misalnya terhadap dirinya sendiri, yang diagonal itu distribusi terhadap dirinya sendiri untuk 2 kategori, makanya ada 2 ya. Terus ini ada 2 warna karena mengikuti yang luaran begitu. Nah, sekilas ya, nanti kalau di R yang sudah pernah mungkin kuliah, ada yang namanya regresi ya, regresi antar variabel ya. Sebelum diregresikan itu dianggap gitu ya, saling mempengaruhi secara linear gitu ya. Anggaplah seperti itu. Kalau misalnya di sini sekilas ya, kita sebut kalau linear tahu ya, apakah salah satu naik, misalnya yang ini ya, ada garis di sini. Tadi kita lihat ada garis enggak ya? Di mana ya? Oh, di suatu tempat ya. Nah, seperti inilah ya, anggaplah seperti ini ya, di salah satu gambar pasti ada ini, karena di situ ada kehamilan dan glukosa. Tapi ini garis yang seolah-olah menyatakan hubungan bahwa glukosa itu merupakan fungsi dari kehamilan. Dipaksa ya. Tapi atau kalaupun fungsi linear, maka profil fungsi linear itu ini, atau Y sama dengan MX plus C, yang menggambarkan pola data itu ini gitu. Padahal ya, ini kan kadang kita disuruh cerita ya, ini maksudnya apa gitu ya, codingnya memberi tapi tidak ada maksudnya ya. Jadi kita bisa ngecek, padahal setiap kehamilan di sini dengan data yang ada bisa terjadi glukosa yang berbeda-beda untuk banyak kehamilan yang sama ya. Ini kalau orang terangkan fungsi ya toh, hanya ada Y sama dengan Fx gitu ya. Kemarin sudah ya, itu saya anggap sudah berbuih-buih itu. Nah, ini juga gitu, dipaksa gitu ya, kehamilan glukosa gitu ya, dicermati terhadap ya, dicermati antara glukosa sebagai fungsi kehamilan. Terus kalau saya menyimpulkan dari data ini sekilas tidak terlalu berpengaruh sih ya. Kenapa ya, kita lihat ya, jadi kehamilan misalnya 10, glukosanya sangat bervariasi ya kan. Kehamilannya 5 juga variasinya banyak gitu ya. Bentar ya, ini glukosa ya, glukosa dan kehamilan. Jadi ini data kehamilan, data glukosa gitu ya. Jadi sekilas nothing to do ya. Ataupun kalau mau menduga linear dengan gambar seperti ini, itu terlalu buruk menurut saya. Artinya linearitas tidak bisa menjadi asumsi hubungan keduanya. Ya, nah baik. Ya, ini sama gambarnya. Dan kemudian dengan cara yang lain juga, berapa orang terdeteksi diabetes, 1 tidak 0. Kalau ya glukosanya 0. Nah, ya di sini pertanyaannya, kalau glukosa 0, berapa banyak orang teridentifikasi diabetes dan tidak diabetes?
adakah glukosa 0 di sini ya? Atau ada nggak sih orang dia glukosa 0? Kayaknya enggak mungkin, sehingga data ini harus dibuang. Itu ya. Mana sih? Tadi harus boleh enggak gitu ya, saya lupa. Tapi kayaknya enggak boleh. Ya, mari kita lihat ya. Anggaplah itu. Ya, terus banyaknya kehamilan menurut luaran, menurut tekan darah gitu ya. Kemudian variabel yang lain ya. Terus di situ bentar, diabetes luaran. Oke, ya ini bisa menggambar macam-macam ya. Terus kalau kita pisahkan dengan masing-masing seperti ini ya, distribusi glukosa 0 dan distribusi luaran 1, artinya untuk orang yang tergolong diabetes, glukosanya terdistribusi frekuensinya ke sini ya, glukosanya di kisaran 75 sampai 200 kalau diabetes. Ya, padahal diabetes itu biasanya dari 400 ya dihitung. Tapi menurut fitur-fitur yang diukur di sini ya. Ya ini lihat nih ya, jadi yang terdiabetes itu di glukosanya 75 sampai 200. Yang di sini cukup merata dibanding yang diabetes ya. Glukosanya ini cukup merata ya toh, dibanding yang di sini. Bahasa tulisannya apa? Jadi kalau diminta menerangkan gambar ini gitu kan ya, bahasa tulisannya apa? Itu ada AI yang baca gambar terus jadi teks, ada enggak ya? Sejauh ini ada teks tapi jadi gambar. Nah, misalnya saya males sih nerangkan ini, terus ini tak print screen terus terangkan. Nah, gitu kan. Nah, langsung oh maksudnya itu toh gitu ya. Nah, ini di sini butuhnya ahli di situ ya, maksud menggambar-gambar. Ya, saat ini belum ada ya. Kecuali kalau minta gambar itu belum ada, tapi saya yakin untuk yang berbayar mungkin ada. Bisa di-coding maksudnya. Denny itu udah bisa mengcoding pakai dengan ChatGPT. Oke, ya ini contoh lagi bar plot, and then dengan bar plot ini bisa ya per fitur, per kategori. Sekilas apa yang bisa kita ceritakan lewat gambar ini? Anggi, biar nggak tidur. Saya udah agak ngantuk ya. Ayo Anggi. Gambar ini gimana sekilas? Kalau yang coklat atau orange ini, itu yang diabetes, yang biru yang tidak. Apa yang bisa dikatakan untuk tiap fitur itu? Harusnya ada 9 ya, fiturnya ada 9. Sehingga ini scrollnya ada di mana ya? Yang bisa cerita? Ini yang paling penting itu nanti. Menceritakan setelah bisa ngoding, nggak bisa cerita. Ya, toh? Kalau baca ini gimana? Biar nggak ngantuk, udah jam 10 kan? Iya, Bu. Sangat. Baik. Ya Ini mungkin apa? yang diabetes lebih ini kayaknya lebih besar tingkat glukosanya tuh. Ini enggak cuman glukosa, di situ ada BMI, gimana? Di sini ada fungsi Iya, pedigree. rata-rata diabetes lebih besar kan atau gimana, Bu? Ya silahkan berdasarkan data ini dibicarakan menurut fitur ini bagaimana. Yang ini itu kan ini ada yang 0, yang biru itu yang tidak diabetes. Yang Iya. ini yang diabetes. Jadi berikan pernyataan berdasarkan fitur-fiturnya menurut Oh, gambar ini. Spesifik. iya. Maksudnya saya kasih kesimpulan aja, bukan di semua gambar itu kelihatan angka 1 apa tadi?
diabetesnya Yang lebih, diabetes, ya, ya diabetes lebih besar gitu. ya, baik. Maksudnya Jadi, dari ya, dari grafik yang diperlihatkan gitu. baik. Jadi yang masing-masing fitur untuk yang diabetes mempunyai nilai lebih tinggi, gitu Iya, ya. iya Bu. Baik, terima kasih. Jadi sekilas itu mempermudah tanpa lihat tabel. Jadi kenapa itu kita perlu mengcoding gitu ya. Nah, baik, ini juga seperti itu tekanan darah. Kemudian, jadi ketika ada satu fitur, oh gimana dengan fitur yang lain? Terus saya tanya sama ChatGPT, oh fitur yang lain gimana? Gambarkan untuk fitur-fitur yang lain. Nah, itu saya minta gitu. Muncullah programnya ini, gitu ya. So, and then ada lagi cat plot, ada scatter plot, dan seterusnya. Kita tebal kulit, orang tebal kulit bagaimana, dan seterusnya. Begitu, ini adalah masih eksploratory, jadi masih belum berdasarkan ini, waktu kita sudah berlalu panjang, sehingga saya bisa masuk ke machine learning dari tadi belum, ya. Ini kok sampai balik ke situ lagi, kenapa? Eh, Tentunya lagi-lagi mencermati data, begitu di sini mengedit data. Nah, ini yang penting. Kita akan masuk ke machine learning, ya ini machine learning yang di bawah. Nah, kita tahu gitu ya, anggaplah pura-puranya kita tahu gitu ya, bahwa kalau data-data yang tekanan darah boleh nol nggak sih? Kalau orang datang itu tekanan darah diukur gitu boleh nol nggak? Nggak mungkin ya kan? Demikian pula beratnya juga tidak mungkin. BMI ya maksudnya ini menyangkut berat, sehingga BMI tidak mungkin nol. Dan glukosa tidak mungkin nol. Tetapi pada data kita lihat bahwa tadi sudah dibuka ya. Kalau yang sudah dibuka bahwa jadi data itu perlu dipentelengi dulu. Pentelengi itu bahasa Indonesianya apa ya? Dipentelengi itu apa ya? Wah, kalau Diamati kita seksama, Bu. kalau kalau itu saya nggak ngerti Bu bahasa itu. Kalau yang lain saya ngerti, cuma yang bahasa Jawa Baik, itu saya belum mengerti. dipelototin atau ditelusur. Ya, ditelusur, dipelototin, dicermati, ya, dicermati. Baik, cermati secara secara manual dulu. Tadi namanya apa di sini? Oh lah, saya salah kamar ini kan collab note, nah, toh. Makanya kok namanya beda gitu. Oh ini di sini. Nah, ya ini. Oh, nah ini kok ada mana BMI kok ada yang nol ya ini gitu. Terus tebal kulit, tekanan darah kok ada yang nol. Ini pada baris-baris yang berbeda ya. Itu. Nah, sehingga itu tidak boleh, itu data invalid namanya. Sekalipun kelihatannya cantik, dia nol. Tapi kan tidak mungkin nol. So, buanglah, ya toh. Ya, nanti buanglah atau berilah perintah pada ChatGPT, maka munculnya ini misalnya ya. Data di atas invalid, untuk mengatasi data invalid, kita melakukan pembersihan data dengan menghapus faktor atau fitur tekanan darah, BMI, dan glukosa yang bernilai 0. Ya. So, artinya yang tidak 0 itu kita simpan menjadi suatu data sendiri. Nah, ini yang namanya saya beri nama diabetes mode. Ya. Waktu itu di kasus yang di breast cancer ada, kemudian saya terapkan di sini gitu ya. So, ternyata ada yang 0 ketika dicermati, dipentelengi. Itu kemudian yang tidak 0 ini pakai dan ya, karena kalau pakai atau berarti masih bisa yang lain, jadi ini harus 0. So maka setelah disaring maka jadilah 724, fiturnya masih 9. Bu, kalau setiap ada fitur yang saya ingin buang gimana? Nanti ada perintah drop, misal nanti tugas ya, yang tugas itu mana tuh? Jadi, nah ini ya, itu ada
fitur yang tidak butuh, ya, tidak butuh, tidak dibuang dari sisi filenya, kemudian dihapus filenya, nggak boleh, tetapi tidak dipanggil atau ya, atau di ini seperti ini ya, ini kan ini nggak perlu ini gitu kan. Terus ada lagi yang mungkin mana ya, ini ke sini ya, ini nol semua nih ya kan. Kalau nol semua, apa yang terpikir oleh kita, ngapain sih dia diperhatikan gitu kan. Mungkin suatu saat tidak nol, makanya mereka mencatat terus ya. Ini dicatat oleh sensor yang ada di mobil berat ya, mobil berat ya. Sensor kemudian terkonek ya, ini fitur-fitur ini komponen nol semua. Artinya saya bisa memandang, atau satu semua. Saya bisa memandang ketika melakukan analisis, saya anggap nilai dia konstan. For the whole fitur ini ya, yaitu 0. Di sini log status 1 gitu ya. Jadi ada fitur yang saya anggap konstan gitu ya. Mungkin ada penjelasannya di ini, mana namanya, Tableau ya dulu, mana Tableau harusnya, mungkin sepertinya ada di situ ya, di data using Tableau NPCA ya, itu ya. Di situ nanti ya. Semoga di situ nanti ada penjelasan fitur mana yang di remove, apa namanya, fitur mana yang diperhitungkan, saya sudah lupa, tapi dimohon untuk tidak membatasi cara berpikir menurut dosennya gitu ya, nggak usah, tapi menurut kreasi teman-teman sendiri. Saya lupa apakah ini ya, ternyata mungkin bukan, berarti belum tak terbitkan. Oh ternyata bukan bukan ya, ternyata bukan ini. Oh iya, belum diterbitkan ternyata, ditolak terus soalnya. Nah ini tapi lupalah ya, bukan ini ternyata, tapi idenya sama lah ya. Ini yang dengan Tableau, MSD sekian ya, MSD 017 warna metal kategori kontaminan. Mungkin di situ ada metal kategori kontaminan. Jadi ada 3 kategori di situ ya. Oke, supaya cepat, supaya bisa masuk ke machine learning, and then setelah itu kita bekerja dengan data yang baru ya, yaitu diabetes mode shape gitu. Dan supaya tersimpan atau kita tidak lupa ya, bisa juga disimpan dalam file yang baru. Begitu. Terus di sini saya tandai mulai machine learning. Perhatikan bagaimana saya mengetik ini, yaitu saya pakai yang ini ya, teks gitu ya, teks gitu, and then mulai machine learning. Di sini mulai ya gitu ya, mulai ya. Terus gimana ini menjadi mikot, ini sebelah kanan ini diklik, klik gitu, and then itu ya. Oke, tuh seperti itu. Kemudian saya pengen melakukan machine learning, misalnya terhadap data itu. Boleh kalau misalnya bingung, saya ingin ChatGPT ya. Saya ingin code Python machine learning untuk data CSV. Kita nggak usah ngasih tahu, dengan 2 kategori dan 9 fitur misal gitu kan, langsung parat dong ya. Kalau yang kemarin yang di tempat, oh dia pakai decision tree ya, boleh pakai decision tree, boleh ya. Terus ini ya tinggal copy ya, boleh sementara gitu ya. Random step ada 12 dan seterusnya. Nah nanti carilah teori yang terkait, or ya pastikan ini bla bla, kemudian itu Anda dapat mengganti dengan random forest, support machine learning gitu. Terus saya nggak ingin ganti tapi tambahkan dong gitu ya.
Tambahkan dong. Nah, dia tahu dong nggak ya? Tambahkan dong. Dong apa ya dong? Nah, dia cari, mikir. Nggak muncul-muncul. Maksudnya tambahkan ini gitu loh. Pakai tanda tanya. Oh, pakai tanda tanya. Dia baru mencari siapa itu dong. Oh, tentu. Ya, baik. So, berikut kode tambahkan dengan proses penggunaan model untuk membuat prediksi pada data tertentu. Data tertentu. Oh. Oke, nah kita kan nggak perlu ngetik, tetapi ya perlu tahu sekarang masing-masing. Nah, perlu tahunya bagaimana sekarang? Misal saya nggak tahu ini escalon tree, decision tree, classifier. Gitu ya. Copy, tarat gitu. Nah, ini biarkan dia mikir dulu karena udah menyiapkan buat kita. Bla 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 gitu ya. Artinya ini nanti menjadi tantangan teman-teman untuk menggunakan tetapi memahami, tetapi juga mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Data drop label, drop kolom label sebagai target. Nah, kalau untuk prediksi, maka yang target itu tidak digunakan. Sehingga kenapa ada data drop yang label. Kalau di kita label itu adalah luaran ya. Fitur yang namanya luaran itu sebagai variabel target yang di sini dia ngedrop label ya. Sehingga Y data label gitu ya. Jadi kalau ini dia melakukan prediksi dengan melakukan klasifikasi tetapi tidak menggunakan labelnya. Ya, kenapa? Kenapakah Pak Franky? Kenapa Pak Franky? Mana lengkap buku clustering? Bukan ya? Buku mesin learningku di mana nih? Ya, dia unsupervised ya. Untuk metode itu unsupervised. Siapa tadi yang mau beri masukan? Maksudnya gimana tadi tanya? Ini kan gini, kok variabel targetnya dibuang atau tidak diperhatikan bukannya dibuang dihapus tapi ini loh ada data drop kolom label sebagai target. Jadi oh ya, ini dari sini dia mendefinisikan X tanpa Y ya. Artinya yang variabel target dipisahkan untuk menjadi X gitu ya. Kan ini dia kolom gitu ya. Di sini loh. Diabetes ini mana tadi? Ya, ini dia kan tidak mendefinisikan siapa X, siapa Y. Ya. Di sini didefinisikan siapa X, siapa Y itu dia langsung Y-nya itu luaran gitu loh. Sehingga nggak perlu ngedrop data. Mana ini? Ya ini, siapa X, siapa Y. Oh, X-nya mana nih? Aku belum ada nih. Ini perhatikan. Ya. Ini kita memanggil data training maupun data test ya. Kemudian X dan Y-nya ini di mana ya ini? Nah di sini ya. Ini langsung kita tidak ada drop di situ karena X-nya itu langsung di list. Oh, variabel fiturku adalah ini loh. Nah, gitu ya.
di list. Oh, kehamilan, glukosa, tekanan. Sedangkan si Y adalah yang variabel targetnya bernama luaran. Tetapi menggunakan data yang sudah dibersihkan, yaitu diabetes mode. Bukan diabetes saja, ya. Jelas, Pak Franky? Jadi nggak pakai drop. Kenapa kok di sini ada drop gitu? Jadi sesuaikan. Bu, kalau draft berarti dia clustering ya? Nih. Saya salah ini. Dia ini juga melakukan klasifikasi tapi dengan labelnya ada. Cuman kita kan pengen mendefinisikan siapa variabel target, siapa fitur-fitur yang lain selain target gitu kan. Nah, tiap kolom ini di data itu saya tidak pakai drop gitu loh. Ya, jadi kalau mau pakai drop begini ya. Terus gimana ya pakai drop? Jadi ini nggak pakai drop, tapi langsung X-nya itu fitur-fiturnya saya beri nama gini. Ya. Jadi kalau ingin mengikuti yang sama dengan itu, ini begini caranya. Nah, itu mana tadi? Codingnya, oh ya ini. Gini toh. Jadi ini dia gimana harusnya ini? Yaitu diabetes mode. And then drop labelnya itu adalah siapa namanya? Luaran. Ya. Jadi saya nggak ngelis gini gitu loh. And then this one is Fungsinya sama berarti Bu, cuma fungsinya metodenya. sama ya. Ya gini bisa. Ya itu. Kalau mau ngecek sama apa beda ya diberi nama dulu, yang lain beda terus dicek gitu ya. Ini cara lain X dan Y dapat dipanggil SPB gitu ya. Karena kadang-kadang kan kalau ngelis gini-gini banyak kan manual gitu loh. Ya, Ya, kalau tapi kolomnya banyak ya Bu. iya, masa diketik satu-satu, makanya pakai ini gitu. Ya. Oh, ya. Oke, so ini saya hanya ngecek gitu ya. Di sini mulai ya sekarang machine learning. And then sementara kita terima saja sih. Ada yang caranya beda, terus ini extreme. Oh, ini apa nih? Ada yang belum tak running kah? Found input variable inconsistent number of sample. Loh, 724. Lah yo nopo ayo. Ukuran matrixnya ada nggak sesuai itu Bu ya di atas sama di Oh bawah? iya, salah ini data Iya. harusnya diabetes mode. Diabetes mode. Nah, ini gara-gara ketumpuan apa namanya? Gitu ya. Nah, so running and then this one and then this one. Gitu. Oke, so ya. Terus ini ya. Ini komponen yang pertama ilog 0 ya. Yang pertama, kemudian ya masing-masing itu apa? Ini untuk ngecek aja. Baris pertama apa sih? Gitu dia. Ilog adalah metode data frame integer. Ilog 0 mengambil baris pertama, indeks 0 dari data frame extrain. Ya. Oh ya, terus extrainnya perhatikan saya ngambil test size-nya 0,25. Itu artinya 75% itu data training, data ujinya 25%. Jadi nanti bisa dilihat berapa persentase atau banyaknya data ya. Bisa dicek. Kemudian random state, ini sebetulnya ada angka keramat. Random state ini saya waktu buat itu belum tahu apa itu random state keramatnya. Angka keramatnya itu 42. Ya. Nah, kenapa itu angka keramat? Nanti
cermati ya di cerita apa random state y42 gitu ya. Nah, gitu. Biasanya what is always 42 ya. Nah, ini cantik ya. Simply the answer to life, the universe and everything. Jadi ada filosofis berpikirnya juga gitu ya. Ini cantik ini ya. Tapi tidak perlu saya ceritakan supaya nggak berlama-lama gitu. Silakan kalau ada angka yang sering disebut di situ, kenapa sih gitu ya? Silakan sambil baca karena banyak story di dalamnya. Begitu, and then length X test itu 181 ya. Jadi artinya length itu adalah banyaknya baris ya. Terus prosentase bener nggak sih? Ya. X test and diabetes. Jadi tesnya tadi kan 0,25. Ya, bener nggak? 25% betul gitu ya. 181. Artinya apa sih? Artinya dari yang data tadi ya. Mana data tadi? Diabetes tadi. Datanya udah ketutup. Ya, dia ngambil beberapa baris secara random sebanyak 25% sebagai data ujinya gitu ya. And then dia dia pakai logistic regression, random forest classifier, nanti itu apa saya terangkan, terus accuracy-nya berapa, dihitung langsung gitu ya. Kemudian dijalankan. Nah, ketika dijalankan, ini di sini ada warning ya. Warning itu menyangkut tentang konvergensi LBFGS ya, nanti kita pelajari lagi bahwa dia menggunakan metode ini ya, logistik itu ada masalah sekalipun ada hasilnya, bahwa metode itu masih dipaksakan, bahwa iterasi di sini iteration reach limit, jadi maksimum iterasi dipenuhi, tetapi sebetulnya ada masalah dengan konvergensi. Nah, gitu ya. Konvergensi itu artinya gini, kalau saya menambah iterasi lagi, kalau konvergen, menambah iterasi berikutnya, langkah berikutnya, dia tidak akan mengubah terlalu besar dengan sebelumnya di saat ditetapkan dia konvergen. Misal, limit 1/n sama dengan untuk n menuju tak hingga gitu ya, itu sama dengan 0. Berapakah n sehingga dikatakan tak hingga? Itu enggak perlu 1.000.000, 10 aja, 1/10. Maka 0 dengan 1/10 karena n-nya tadi 10, maka itu dekat dengan selisih 1/10. Maka ketika n-nya menjadi 11, 12, 13 gitu ya, itu hanya membuat ketelitiannya menjadi lebih tinggi. Ketelitian untuk limit 1/n, n menuju tak hingga sama dengan 0 gitu ya. Itu kata konvergen ya, ini buat Mas Setia ini ya. Halo Mas Setio. Halo Bu. Kata konvergen itu steady ya, sudah tidak berubah setelah pada suatu kondisi tertentu gitu ya. Jadi ini saya menggambarkan Y sama dengan 1/x, tapi x-nya itu sebetulnya bilangan bulat aja, tetapi kemudian ini tidak bulat kalau digambar seperti ini ya, real gitu. Harusnya saya gambar pakai Excel aja biar gampang. Sekarang pengenalan kata konvergen sebelum sampai mesin learning selesai, tapi caranya gitu. Jadi saya punya ada barisan bilangan 1 sama dengan F4
plus 1 gitu. Terus ini tak panjangin, tarat gitu. Kemudian ini sama dengan seper N. N ini adalah yang sebelah sini ya. Ini N-nya di sini N. Terus ini adalah sama dengan seper N. Ya gitu. N-nya itu menurut bilangan ini sama dengan 1 per rumus F4. Nah gitu. 1 per 1 gitu. Nah gitu. Ya, dia akan semakin kecil ya. Kemudian kita bilang kalau diperpanjang pun dia akan dekat ke semakin ke 0 ini. Tarat gitu. Nah, dan seterusnya. Kita katakan orang matematik ya, dikatakan bahwa limit gitu seper N untuk N menuju tak hingga nanti dalam kalimat matematikanya begitu word gitu ya. Ini maaf molor itu. Terus ini bahasa ngetiknya dengan matematik, everybody should use this one ya, karena word ini, and then ini nulisnya seper N misalnya, atau ini limit aja, limit seper N 1, alah ini N, ini 1, saya perbesar view-nya. Ayolah, view lebih dari 100, zoom lebih dari 100, oke ya. Terus ini saya bawa ke, nah ini ya, ini jangan seperti ini, tetapi ya gini ya, ini tata tulis matematik, padahal insert masih ada lagi. Kalau mau membetulkan gimana? Home, design, harusnya insert objek ya. Objeknya nggak muncul, berarti harus pakai ini. Kemudian kata limit dengan N menuju itu berarti, nah ini dia. Nah ini limit N menujunya pakai panah. Ini belajar ngetik matematika untuk semuanya. Kalau nanti buat laporan, menuju tak hingga, tak hingganya ada di suatu tempat ini, dan ini adalah yang seper N tadi. Itu adalah pernyataan kesimpulan link Excel tadi nih. Nah gitu. Ini pengenalan kata konvergen ya. Anggaplah sampai angka jelek itu tak tunjukin di sebelah bawah supaya terlihat. Alah, atau saya gambar kemudian ya. Insert formula, page layout, insert. Kok ini kok non aktif ya? Ininya kok anu ya? Excel-nya kok non aktif napa ya? Ada Pak ya, udah. Oh, suruh sabar nih. Ini jangan mulai dari nolnya tapi angka, karena yang bisa digambar kan angka. So, ini belum ada angkanya. Oke, anggaplah gitu ya. Kita lihat nih, sampai 10 0,1. 11 lebih dari kurang dari 0,1, 12 kurang dari 0,1 dan seterusnya. Kita katakan bahwa si barisan seper N ini untuk N menuju tak hingga itu adalah 0 karena dia mendekati 0, semakin kecil ya. Yang kalau kita gambar ya using this one jadi seperti ini. Nah, ini istilah konvergen itu mengatakan bahwa fungsi ini tadi seper N tadi ya, ini bisa dikopi ke Excel tadi begitu ya. Nah ini bahwa dia N menuju tak hingga jelek, tak kecilkan aja. Jelek, lah kok bisa loh. Oke, ulangi, yaitu ini, terus tak screenshot aja gini ya supaya dekat dengan gambarnya.
kata kunci untuk konvergen adalah fenomenanya seperti ini. Kita tahu bahwa dia semakin menuju ke 0, tapi tidak persis 0. Sehingga 1/n ini konvergen ke 0 untuk n menuju tak hingga. N menuju tak hingga seberapa besar sih ketakinggaannya? Kita lihat, kalau sampai dengan indeks ke 10, dia sudah dekat ke 0, yaitu 1/10 nilainya. Selisih dengan 0, yaitu nilai konvergensinya, itu adalah 1/10. Ya. Artinya ketika indeksnya kita tingkatkan, itu tidak menjadi lebih tinggi nilainya, gitu ya. Tetapi menjadi lebih teliti menuju ke 0. Kita lihat, makin dekat ke 0, makin teliti. Ya. Sehingga kalau dalam bahasa matematika, selisih 1/n dengan 0 itu adalah sebesar epsilon. Epsilonnya itu, selisihnya itu tinggal toleransi kita 0,1. Maka ini yang disebut istilah konvergen. Nah, kemudian bagaimana dengan iterasi? Nah, ini bisa seperti itu. Program didesain menurut iterasi ya, dengan ada iterasinya, atau kalau tadi pakai TensorFlow ada kata epoch gitu ya. Dia tidak berosilasi datanya ya. Sudah menuju ke 0 di sini gitu. Nah, kita sebut setelah ini, kita tahu bahwa n menuju tak hingga itu beriterasi, atau setelah iterasi ke 10 maka konvergen ke 0, misalnya begitu. So kita nggak perlu ngambil yang lebih dari 10 karena sudah cukup dekat ke 0, kecuali ingin lebih teliti ya. Baik, kembali ke sini sebagai yang terakhir. Nah, ini menjadi warning bahwa sesungguhnya dia mencapai iterasi maksimum untuk melakukan menggunakan model ini, ya, menggunakan model ini. Sehingga ini ada komentar-komentar yang bisa menuju ke eskalen nanti, ya. Di sini ada modul processing bla 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 gitu ya. Nanti ada komentarnya, bisa nih diklik, kemudian bisa dilihat maksudnya apa, bisa diterangkan. Itu ya, sehingga sebetulnya itu belum terbaik, sehingga saya kemudian, nah kalau kita lihat it is called akurasinya itu 0,78. Akurasi itu ya harusnya 1, dalam arti ini dengan kata lain 77,9% accurate, 75,69% accurate. Kalau SVM 77,34. Dari 3 itu, maka yang dianggap paling bagus adalah ini. Tetapi di situ tadi ada peringatan, harusnya sih belum konvergen, ada salah, konvergen cuman menurut iterasi maksimum. Menurut gambar ini, harusnya nggak cuman sampai 10, misalnya 10 iterasi maksimum, harusnya 20 gitu ya. Itu. Tetapi mau dipanjangin, kalau konvergen fail itu gini, kalau mau dipanjangin pun itu tetap nggak sampai teliti, tidak mungkin konvergen gitu ya. Kalau dipanjangin suatu saat dia akan melompat ke atas gitu. Nah, ini kita bisa gantikan dengan bukan 1/n, tetapi untuk kondisi itu kita anggap misalnya n saja. Nah, atau n pangkat 2 boleh. Nah, gitu ya. Ini kalau disama dengan F4 pangkat 2, ini untuk menjelaskan tentang konvergen ya. So, ditarik lagi, gambarnya jadi seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi, mau ditambah n pun, limit n ke menuju ke tak hingga tidak 0. Ya, di sini kita katakan tidak konvergen atau fail ya konvergennya. Jadi kalau ditulis secara matematis ini ya, misalnya ini n pangkat 2 gitu. N pangkat 2 itu nulisnya gimana? Ini kemudian desain, kemudian di sini ada panah begini, terus ini 2. Maka ini bukan 0 karena dia makin naik saja. Mau dipilih
100 ke 101 lebih besar gitu idenya. Mau dipilih indeks ke 10, 11 lebih besar karena nilainya lebih tinggi gitu ya. Itu kalau kita lihat. Jadi saya mau menetapkan iterasi maksimum 10, tapi iterasi ke 11 nilainya makin tinggi lagi gitu. Ini juga gitu, makin tinggi. So, it fails to converge gitu. Jadi gagal untuk konvergen. Sehingga ini yang kita sebut terjadi situ. Kalaupun mau maksa gitu katanya si coding, oke lah hasilnya ini apa boleh buat tak kasih gitu. It's warning ya, seperti itu. So upayakan jangan sampai terjadi seperti itu, begitu ya, sehingga berarti model ini mungkin tidak tepat, tetapi kemudian oke, saya mau cari model yang lain misalnya ya, model yang lain ada enggak ya, di sini saya ada, ini masih belum ada, ini masih logistik dan itu saya mau gambar akurasinya dan ini kita lihat akurasinya sekitar ini gitu ya, menggambarkan akurasi dengan cara yang lain. Kemudian ini gambar mungkin dengan cara yang displot, distribusi ini ya. Ini sekarang eksplorasi tanpa klasifikasi dulu. Karena tadi saya motong supaya terlihat apa namanya? Klasifikasinya. So, teman-teman boleh menggunakan itu ya. Klasifikasi ini boxplot ya. Ini masih belum klasifikasi ya. Klasifikasinya ada di bawah sana ini. Model yang terbaik adalah logistik ya toh. Tadi kan 0,77. Anggaplah diterima sekalipun warning. Kemudian lakukan dengan data itu clean diabetes gitu ya. Faktor berkorelasinya apa saja. And then cocokkan model dengan data gitu ya. Dan ini akuras, kemudian cara ngeceknya lagi akurasinya segini, presisinya sekian, kembali memanggil skornya, skor akurasi hanya segini, nanti maknanya sambil jalan, dan ini, oh ya ini karena belum saya running sehingga dia error, ya harus error di atas, di running begitu, ya. Ini kemudian untuk masing-masing model, mana ini tadi? Nilai akurasi masing-masing model, kemudian saya melihat korelasi antar variabel, begitu. Itu ukuran apa ya Bu? Apa maksudnya koefisien determinasi? Akurasi itu kalau secara sederhananya kan ketepatan dia menduga dalam baik memprediksi ataupun mengklasifikasi. Tetapi ada ukuran yang lain ya, ada ukuran yang lain yaitu pakai koefisien confusion matrix. Nah, ini ya, nanti bisa dibaca confusion matrix bingung. Bu, setiap model harus diuji. Nah, ini sekarang kita waton bodoh ya. Jadi data itu tepat pakai apa sih sebetulnya, kan bisa juga begitu tanpa kita tahu teorinya lebih banyak gitu ya. Misalnya datanya itu kita nggak ada variabel target gitu kan, tapi terus pakai pakai model yang ada dengan variabel target. Nah itu harus hati-hati gitu ya. Begitu Yos ya. Ada lagi ya, nanti ukurannya ada confusion matrix, ada akurasi, ada precision, begitu ya. Terus kemudian saya coba misalnya faktor dalam model itu ada yang namanya parameter dalam model namanya learning rate ya. Learning rate itu kemudian saya variasi learning rate-nya. Ada parameter di sini ya. Ketika memang menggunakan gradient boosting classifier. Kemudian learning rate-nya saya panjangin. Saya variasi dari 0,01 sampai 1. What happen? Nah, gitu ya. Saya panjangin
Apakah akan meningkatkan akurasi dengan learning rate-nya diperbesar? Ya, karena learning rate itu dari 0 sampai 1 dan ternyata sekilas nggak pengaruh amat sih, ini sekilas ya, nggak pengaruh. Ya, gitu. Terus ada warning-warning, berarti oke, nggak pati cocok gitu ya, learning rate segitu misalnya. Baik, jadi itu kira-kira saya share mana data dan programnya di mana. Kemarin kan saya foldernya sudah saya beri ya, ini ya, ini tugas ya. Yang ini contoh saya menerangkan modul praktikum karena setiap kali pekerjaan harus membuat modul sekarang ya. Nah, ini codingnya diabetes cek itu. Ini diabetes Indo, bisa ditarik ya, tarik sendiri, kerja di drive sendiri. Begitu ya, saya share viewer anyone with this link. Silakan. Jadi tidak bisa mengupdate di situ. Di S2. Mana S2? S2. Ternyata jam 8.30. Aduh, maaf ya, Pak siapa namanya? Pak Engki. Cukupkah ini? Sudah, semoga bisa dinikmati. And apa tugasnya? Silakan menggunakan data yang saya beri dalam tugas untuk untuk bermain machine learning ya. Nanti akan saya manfaatkan juga untuk ini. Saya sudah punya, nanti kita bisa saling sharing. Kalau ingin menggunakan datanya sendiri ya Yos ya, silahkan. Jadi gambar statistik dengan Python, deskripsi statistiknya, kemudian mengkategorikan sebagian gitu ya. Saya waktu itu datanya dari Pak itu, yang direktur yang ikut kuliah. Jadi dia beri supaya apa? Supaya bermanfaat juga buat dia untuk di perusahaannya gitu ya. Jadi silahkan Yosia mau sharing datanya, digeruduk barengan. Untuk teori penggunaan berapa jenis uji itu kami bisa pelajari di mana ya? Berapa jenis uji itu? Oh, di bukunya. Bukunya belum ada kah? Udah saya beri toh? Ini udah saya berikan ya? Share. Tapi masih jelek ya itu ya, tiba ada yang bahasa Inggris yang enggak karuan. Teori machine learning ya, karena di buku ya. Ada lagi? Itu tugasnya nanti dibuat di paper atau gimana ya, Bu? Enggak, sementara ngoding aja supaya bisa ngoding dulu ya. Dengan Python. Kemudian pamer. Oh, saya gambar ini, gambar itu, silakan bereksplorasi. Oh, presentasi berarti ya, Bu? Ya share, aku udah belajar ngoding data ini, tak ini kan gitu. Boleh, nggak harus semua teori yang ada di buku itu diterapkan, silahkan. Salah satu saja boleh. Sementara pokoknya menampilkan data. Milih model yang SVM gitu Boleh. saja, boleh. Boleh. Ya, nanti SVM teorinya saya berikan di waktu selanjutnya. Ada lagi Pak Setiabudi bisa mengikuti ya Pak? Bisa, Bu. Baik, sip, karena sebagai researcher jadi paling enggak udah biasa. Oke, cukupkah? Maaf Bu, ini berarti untuk minggu depan atau Ya, bagaimana? minggu depan ya. Oh ya. Ya, minggu depan ngomong sedikit, kecuali kalau Yosia mau datanya sendiri, itu silahkan, yang penting ada coding.
main datanya sendiri dengan Python, dengan machine learning. Tanpa tahu teorinya banyak-banyak. Gitu ya, Yus ya. Bu, Oh iya Bu. Ya, Bu Hana, ya. kalau yang buta-buta kayak gini ikut petunjuk aja ya. Ya, buta. Iya tuh. Loh, udah aku kasih, udah saya Iya. kasih itu ChatGPT. Iya, oke, mantap. Sudah Ibu. Cuma maksudnya kan orang bilang pemula terhadap. Oh, Ibarat musuh. sama. Pasti bisa. Kemarin dulu yang angkatan pertama nggak ada itu. Harus ketik satu-satu itu semua. Oh iya, oke. Iya, Nah. tapi kan Ibu maklum tuh biasa tugas di Ya, hutan maklum. jadi memang. Yang penting ada Maklum. usaha dulu sampai seberapa mana. Oke. Yang paling mudah adalah ya, itu tadi saya arahkan nama filenya diganti dengan file yang itu, lokasinya bener nggak, terus apa? Jadi panggil collab sendiri, ya, file sendiri, terus di copy satu-satu. Oh, manggil data gimana? Datanya diletakkan di mana? Gitu dulu ya. Iya, Bisa? Bu. Ya, sip. Iya. Yes, pasti bisa. Yes. Ya, makasih, Bu. Oke. Tenang, Lea ada juga pasti bantuan. bisa ya, Lea. Gimana? Ada bantuan, Bu. Iyalah, bantuannya ChatGPT lebih pintar dari para asisten di sini. Oh, siap. Iya. Oke, ada lagi? Lea? Ya, Bu. Bisa? Ya, bisa, Bu, bisa. Ya, baik. Mohon Kecuali kalau maaf ya, Bu. apa? Saya soalnya lagi di jalan juga. Oh, it's okay. Udah malam ya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Ini angkatan yang luar biasa. Kiranya bersemangat untuk menuntaskan secepat mungkin. Kami tunggu hasil-hasil karyanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Bu malam. Hana. Terima kasih Bu Hana. Bu. Mari. Terima kasih Mas. Sampai bertemu. Terima kasih, Mas Yohanes, Mas Bu Hana, Jumpa makasih. lagi. Terima kasih Bu. Ya. Selamat malam. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi.